Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi, dan sekali lagi kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Ini dimulai baru tahun 2021-22, akan selesai kira-kira 10-15 tahun yang akan datang. Itu masih sangat panjang. Jadi kalau Bapak Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tadi melihat ini baru awal. Ini belum selesai, jangan keliru, ini belum selesai. Mungkin baru 20%. Dan titik-titik spot yang dibangun di sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan yang ada Istana Presiden dan Wapres, kemudian Kemenko, Kementerian, banyak yang masih belum dibangun. Tetapi di luar dari ini juga ada kawasan-kawasan yang telah banyak dibangun, baik berupa hotel, universitas, rumah sakit. Seingat saya hotel ada 5, kemarin tambah lagi berarti ada 6. Rumah sakit juga sudah 6 dalam proses dibangun. Kemudian training centernya PSSI juga sudah selesai. Dan ada beberapa dimulai, properti, perumahan, semuanya sudah dimulai. Dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya Forest City, jadi kota hutan, bukan kota beton. Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan dan mengkonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Ada di California kota yang khusus hanya untuk golf saja, kota golf. Ada 37 padang golf di sana. Hanya itu, nggak ada yang lain. Kemudian juga ada High Point di North Carolina. Ada juga. Itu hanya khusus untuk kota mebel saja. Mebel, nggak ada, kemanapun nggak ada kecualiannya mebel. Ini kita sebenarnya punya kekuatan besar. Jepara. Pak Bupati Jepara ada. bisa dikonsep
desain sejak awal meskipun tidak selesai mungkin dalam satu periode bupati atau 2 periode bupati, tetapi perencanaannya harus ada dan detail hingga matang di situ. Kemudian ini juga kita konsep smart city. Seluruh aktivitasnya ditopang oleh teknologi. Memang momentumnya pas perubahan zaman ini, pas inilah waktunya, baik itu teknologi digital maupun teknologi yang lain-lainnya. Sehingga ini akan menjadi livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali. Saya kira seluruh provinsi yang kita miliki, seluruh kabupaten yang kita miliki, seluruh kota yang kita miliki, mestinya arahnya ke sana. Tadi Bapak Ibu lihat bagaimana sebuah kota itu mestinya ada danau kecil atau embung, itu akan selain memberikan estetika keindahan, juga akan menurunkan suhu di sebuah kota. Di sini nanti akan dibangun kurang lebih 60 danau kecil atau embung seperti 60. Saya pun masih menawar ke Pak Menteri PU, kalau bisa lipat 2 kali lebih baik atau 3 kali lebih baik. Dan itu bisa kita lakukan dan juga tidak mahal. APBD punya kemampuan, tapi memang harus direncanakan, harus didesain, jangan seadanya. Kalau ada airnya, dari sisi estetika, dari sisi keindahan semuanya, berikan ke arsitek landscape yang memiliki kemampuan untuk membangun ini. Juga di semua kota yang dekat dengan laut, saya titip saja, jangan sampai ada yang membelakangi laut. Laut itu harus kita jadikan halaman, bukan di belakang rumah. Banyak sekali di kita itu tempat-tempat indah tapi malah ditaruh di belakang rumah, di belakang bangunan. Dan juga ke depan nanti akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Sini juga saat ini 100% sudah menggunakan energi hijau, 100%. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai, semua kendaraannya juga harus kendaraan listrik. Kemarin pagi saya cek di Ibu Kota Nusantara, berapa air quality index-nya? 6. Hanya 6. Padahal kendaraannya belum listrik. Kalau kendaraannya listrik mungkin jadi 0. Ya, kemarin kita cek Singapura 53. Maksimal itu 50. Udara yang baik dan sehat maksimal itu hanya 50. Tapi kota-kota kita utamanya di Jawa sudah semuanya di atas 100. Ini yang harus juga dicermati oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur.